Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Flower Islami, mari bercerita. Cerita perjalanan perkembangan AI pada awal abad ke-20. Ketika teknologi komputer masih dalam tahap embrionik, gagasan tentang kecerdasan buatan AI mulai muncul. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, mempelopori konsep mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Pada tahun 1950, ia memperkenalkan tes Turing, sebuah eksperimen untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang tak bisa dibedakan dari manusia. Pada tahun 1956, konferensi Dartmouth menandai kelahiran resmi AI sebagai disiplin akademis. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon berkumpul untuk membahas potensi komputer dalam memecahkan masalah kompleks. Mereka percaya bahwa dalam beberapa dekade, mesin akan mampu melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti bermain catur, memahami bahasa alami, dan membuat keputusan. Selama tahun 1960-an dan tahun 1970-an, AI mengalami perkembangan pesat. Sistem pakar yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan keterampilan seorang ahli di bidang tertentu mulai muncul. Salah satu sistem terkenal adalah MHCN, yang membantu dokter mendiagnosis penyakit infeksi darah. Namun, meskipun ada beberapa kemajuan, AI menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal komputasi dan penyimpanan data. Pada tahun 1980-an, harapan tinggi untuk AI mulai meredup. Periode yang dikenal sebagai AI Winter, pendanaan berkurang dan banyak proyek dihentikan karena hasilnya tidak memenuhi ekspektasi. Meskipun demikian, penelitian tetap berlanjut di bawah radar. Dengan fokus pada pembelajaran machine learning dan jaringan saraf tiruan neural networks, memasuki abad ke-21, AI mengalami kebangkitan. Peningkatan daya komputasi, kemajuan dalam algoritma, dan ketersediaan data besar big data mendorong perkembangan pesat. Pembelajaran mendalam deep learning, yang menggunakan jaringan saraf tiruan multi-layer, mulai mendominasi bidang AI. Pada tahun 2012, algoritma deep learning yang dikembangkan oleh Geoffrey Hinton dan timnya memenangkan kompetisi pengenalan gambar ImageNet, membuktikan potensi besar dari teknik ini. Seiring berjalannya waktu, AI mulai diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mobil otonom, yang dulunya hanya ada di cerita fiksi ilmiah, mulai diuji di jalanan. AI juga membantu dalam bidang medis, dari mendiagnosis penyakit hingga mengembangkan obat baru. Namun, perkembangan AI juga menimbulkan kekhawatiran. Banyak yang takut akan dampaknya terhadap pekerjaan manusia, privasi, dan keamanan. Beberapa ahli, seperti Stephen Hawking dan Elon Musk, memperingatkan tentang potensi bahaya AI yang tidak terkendali. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.